Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk ulasan bocoran nanti malam episode 24 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Dewa yang menemukan Stower yang bekasnya Junior. Di sini juga nggak lama kemudian datanglah Pasha, Lucky dan Dewi. Di sini Pasha sama Lucky dan Dewi juga dia nanya kepada Dewa. Lalu Dewa juga sudah menanya Pasha sama Lucky dan Dewi kepada dirinya, dan di sini Dewi juga ngomong kepada Dewa, "Kamu menemukan orang yang membawa Junior di mana?" kata Dewi kepada Dewa. Lalu sini Dewa juga dia menceritakan semuanya kepada Dewi, Lucky sama Pasha. Lalu di sini terlihat Dewa juga ngomong kepada mereka, "Pasti dia belum jauh dari tempat ini. Kita harus berpencar untuk mencari dia," kata Dewa kepada Pasha, Lucky sama Dewi. Singkat cerita di sini dia juga berpencar untuk mencari si Nur Tunjung, si Tangkurak, si Priska yang membawa Junior. Terlihat si Priska yang dia lagi menyamar, dia juga bersembunyi di sedekat bunga. Dan di sini tiba-tiba dia juga sangat kaget, dia melihat ada Pasha, Lucky sama Dewi. Lalu dia juga pas dia melihat ada sebuah ambulan yang pintu belakangnya terbuka, dia juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung masuk ke dalam mobil ambulan. Dia juga bersembunyi di dalam mobil ambulan. Lalu si Nur Tunjung, si Priska pas dia bersembunyi di dalam mobil ambulan, di sini Dewa juga menghampiri ke dalam mobil ambulan, ke dekat mobil ambulan. Dia juga akan melihat ada apa di dalam mobil ambulan itu. Tiba-tiba di sini dia juga dipanggil oleh Pasha. Lalu Dewa juga dia menengok kepada Pasha, dia juga langsung menghampiri mendekati Pasha, dan Pasha juga dia ngomong kepada Dewa, "Saya melihat orang yang mencurigakan tadi lari dari sini." Singkat cerita, Pasha sama Dewa juga dia mengejar perempuan yang mencurigakan, dan terlihat di sisi lain di sini si Broko Kokroni dia mengejar Mbak Lia yang dia kabur dari serkapannya. Lalu si Broko Kokroni juga dia pas dia mengejar Mbak Lia, di sini Mbak Lia juga pas dia dikejar oleh si Broko Kokroni, tiba-tiba kakinya Pak Kojot dia juga langsung dia nyuksruk, dia jatuh. Lalu terlihat di sini Mbak Lia juga dia berusaha dia untuk kabur dari si Broko Kokroni. Lalu dia berusaha dia akan melangkahkan kakinya walaupun kakinya sakit, dan alhamdulillah Mbak Lia juga dia lolos dari kejarannya si Tangkurak, si Broko Kokroni. Pas dia di tengah jalan, di sini dia di jalan raya, Mbak Lia juga dia sambil dia engkot-engkotan karena gara-gara Pak Kojot kakinya dia terjatuh. Lalu si Nur Tunjung, si Broko Kokroni dia langsung video callan sama si Ketoni, dia minta bantuan kepada si Ketoni. Lalu si Broko Kokroni juga yang dalam keadaan menyamar, dia juga ngomong kepada si Ketoni bahwa Cornelia dia kabur dari serkapannya. Lalu di sini juga si Ketoni juga dia menerima video callan dari si Broko Kokroni, dia juga akan mencari Mbak Lia. Pas dia sudah video callan sama si Broko Kokroni, tiba-tiba dia sangat kaget dan senang. Tiba-tiba di sini Mbak Lia melewat dan ke depan mobilnya si Ketoni. Si Ketoni juga ngomong dalam batinnya, "Saya tidak usah jauh-jauh mencari Cornelia. Cornelia sudah ada di depan mata saya." Gak lama kemudian, singkat cerita, di sini si Ketoni juga langsung dia turun dari mobilnya dan langsung membekuk Mbak Lia. Tapi pas dia Mbak Lia mau dibawa sama si Ketoni, tiba-tiba datanglah Pak Fajar untuk menolong Mbak Lia yang masih dibopong digendong oleh si Ketoni. Si Ketoni juga dia Mbak Lia dijadikan alat menghindar dari serangannya Pak Fajar. Tapi di sini Pak Fajar juga alhamdulillah dia juga bisa mengalahkan si Ketoni, dan Mbak Lia juga alhamdulillah bisa diselamatkan oleh Pak Fajar. Lalu terlihat di sisi lain di sini Dewa yang mau pulang dari parkiran, tiba-tiba dia dikejutkan dengan ketemunya si Nur Tunjung, si Priska yang baru keluar dari dalam mobil ambulan. Lalu Dewa juga langsung turun, dia juga merebut Junior dari tangannya si Nur Tunjung, si Priska. Terjadilah rebutan antara Dewa sama si Nur Tunjung, si Priska. Lalu terlihat Dewa juga langsung mendorongkan si Nur Tunjung, si Priska, dan Junior juga dia bisa diambil dari tangannya si Priska. Lalu si Priska juga dia nyuksruk karena didorong oleh Dewa. Terlihat si Nur Tunjung, si Priska juga di sini sangat kaget, dan dia juga ngomong dalam batinnya, "Daripada saya dapat dan kena sama Dewa, mendingan saya kabur dari hadapan Dewa," kata batinnya si Nur Tunjung, si Priska. Lalu Dewa juga dia pas mau dia memegang tangannya si Nur Tunjung, si Priska juga dia langsung kabur dari hadapannya Dewa. Di sini terlihat si Tangkurak, si Nur Tunjung, si Priska juga dia selamat dari
hadapannya dewa, dia berhasil kabur dari hadapannya dewa. Tapi tiba-tiba di sisi lain datanglah Lucky juga. Dia sangat kaget karena Pak Fajar menemukan si Nurul Tunjung si Prika yang lagi menyamar. Lalu di sini Pasha, Lucky sama Dewi juga langsung menghampiri dewa. Dan kejadian di sini si Nurul Tunjung si Prika juga bisa dipegang oleh Pasha, Lucky sama Dewi. Lalu di sisi lain terlihat di keluarga Buana. Di sini para Buana dia lagi teleponan sama anak buahnya, di mana Nana yang disembunyikan oleh para Buana. Para Buana tidak sadar bahwa di sisi lain di sini anaknya Livia dia mendengarkan pembicaraan dia, dan terlihat si Livia juga sangat kaget karena Nana sudah diketemukan dan disembunyikan oleh mamanya. Lalu dalam batinnya si Livia juga dia ngomong, saya harus mengasih tahu kepada Kadewa, kata batinnya si Livia. Lalu terlihat di sisi lain di sebuah kafe. Di sini Pasha yang lagi cekcok sama si Nurul Tunjung si alias si Lelatul, dia juga dikagetkan dengan datang seorang pemuda, yaitu tiada lain itu adalah anaknya Pak Nopal Laksana. Dia juga langsung ngomong kepada Pasha, kamu jangan begitu kepada Mbak ini, kata anaknya Pak Nopal kepada Pasha. Pasha juga sama si alias si Lelatul sangat kaget karena itu mirip dengan si Keher Kelvin. Pas di sini dia lagi papolong-polong sangat kaget karena ada si Keher Kelvin. Lalu dia terlihat si alias si Lelatul juga langsung ngomong kepada anaknya Pak Nopal, Pak Kelvin masih hidup, kata si alias si Lelatul. Maaf, saya bukan Kelvin, kata anaknya Pak Nopal. Lalu di sini juga anaknya Pak Nopal juga dia langsung pergi dari hadapan si alias si Lelatul dan Pasha. Lalu terlihat di sini pas dia pergi anaknya Pak Nopal dari hadapan Pasha sama si alias si Lelatul, dia juga ngomong kepada si alias si Lelatul, saya curiga kepada orang tadi, kata Pasha dan si alias si Lelatul. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk ulasan bocoran nanti malam episode 24 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min Balelo Lobati Soledad karena Mimin tos ngabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.